Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, mobil khusus jamaah musalla Syatta yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan, di majlis yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah kaki kita, waktu kita, pikiran kita, semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan, pemberi syafaat, sosok yang sangat merindukan kita sebelum kita diciptakan. Semoga kelak kita juga diizinkan Allah untuk membersamainya. Beliau adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa betul-betul menjadikan beliau sebagai contoh, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan, tapi betul-betul bisa kita contoh beliau, kita jadikan suri tauladan beliau dalam kehidupan kita, baik yang kecil sampai yang besar, sehingga kelak insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan menjelaskan satu bab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad dalam kitab Al-Khasa'is ini, berupa al-khisal al-mukaffiratu lidz-dzunub, amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Majelis ini menjadi penting sekali karena tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Ya, kita ini tempatnya berbuat dosa. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya. Dan sebaik-baiknya orang yang salah itu yang bertaubat kepada Allah. Bahkan mungkin tidak ada satu hari berlalu dalam hidup kita kecuali ada dosa yang kita lakukan. Entah itu dosa mata, dosa lisan, dan yang mungkin tidak kita sadari adalah dosa hati, suudzon sama orang, mungkin sempat ngejek lewat hati dan sebagainya. Sehingga sangat penting sekali untuk mengetahui apa saja amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa itu, ya. Dan insyaallah beliau akan sebutkan beberapa di antaranya, walaupun tidak semua, tapi banyak nanti beliau sebutkan. Namun sebelum Ustaz membacakan apa saja amalan-amalan tersebut, ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan. Yang pertama, yang dimaksudkan pada bab ini digugurkan dosa adalah dosa yang berkaitan dengan hak Allah, bukan hak manusia. Kalau dengan hak manusia tidak bisa gugur dengan amalan-amalan ini, kecuali dengan mengembalikan haknya. Misalnya ada orang pernah ngambil maling harta orang, itu bukan dengan sholat tasbih gugur dosanya. Kan dikatakan sholat tasbih itu menggugurkan dosa. Apakah dosa maling itu gugur, Ustaz? Ya enggak, karena maling itu ada hubungannya dengan hak manusia. Pernah mencaci orang, menfitnah orang, mengghibahi orang, ngomongin aib orang, apakah dengan
misalnya wudhu gugur dosa itu, ya enggak. Jadi amalan-amalan yang akan kita pelajari malam ini yang dikatakan menggugurkan dosa itu tidak mencakup dosa yang berkaitan dengan manusia. Karena satu-satunya cara menggugurkan dosa dengan manusia, ya minta maaf, minta ikhlasnya, kembalikan haknya, ya. Maka ya sangat hati-hati betul lah kalau sudah berkaitan dengan manusia, itu hati-hati. Kalau sama Allah, insya Allah itu Allah musamahah, Allah itu maha maaf, maha memberi maaf, maha memberikan toleransi. Tapi kalau manusia ini enggak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud digugurkan dosa di sini adalah dosa kecil. Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa pernah misalnya nggak sholat 5 waktu bertahun-tahun, apakah gugur dengan wudhu sekali? Yang nggak gugur. Dengan puasa Arafah misalnya, yang nggak gugur. Itu dosanya besar, ya. Atau pernah durhaka sama orang tua misalnya, enggak. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan dosa yang dimaksud itu baik besar ataupun kecil. Tapi secara pribadi Ustadz condong untuk mengatakan yang dimaksud dosa-dosa pada bab ini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar harus disempurnakan dengan taubat. Selain mengamalkan amalan yang nanti kita baca, juga harus disertai dengan taubat. Taubat itu apa artinya? Ya, menyesali, berjanji tidak mengulangi, dan seterusnya. Kira-kira jelas Pak ya? Kan pernah dengar, barang siapa yang puasa Arafah digugurkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kira-kira dosa apa yang dimaksud? Ya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ya nggak bisa, harus taubat. Dan bukan berkaitan dengan dosa kepada manusia. Kalau manusia ya, oh saya udah puasa Arafah jadi maling saya gugur, yang enggak juga, itu wajib dibalikan. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Poin ketiga yang ingin Ustaz sampaikan, sebetulnya hampir atau bahkan semua amal soleh itu, mulai dari sholat, puasa, semuanya itu satu sisi memberikan pahala, meningkatkan derajat, satu sisi gugurkan dosa. Itu hampir semua amal soleh, apapun itu, selain mengangkat derajat, memberikan pahala, tapi satu sisi gugurkan dosa. Jadi hampir semua duduk di majelis ini gugurin dosa. Bukankah Rasulullah bersabda bahwasanya ketika orang itu berkumpul di majelis ilmu, majelis zikir, malaikat bahkan sampai ikan yang di laut beristighfar untuk orang yang mencari ilmu. Sebenarnya ini gugurin dosa juga, ya. Namun demikian beliau ingin menyebutkan beberapa di antaranya. Baik, bismillah. Qala al-musannif rahimahullah. Wa min syarafi hadhihi al-ummah al-muhammadiyah, di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Allah subhanahu wa ta'ala fataha laha min abwabil khairi wal birri ma yaghfiru laha dhanba wa yastur laha al-aiba. Di antara ya bahwasanya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, bahwasanya Allah membukakan begitu banyak pintu-pintu kebaikan, yang mana pintu-pintu kebaikan itu menggugurkan dosa dan menutupi aib. Ustaz pernah sampaikan, andai kata Allah menjadikan dosa yang kita lakukan itu ada wujudnya. Dosa itu kan, dosa ada wujudnya enggak? Enggak ada kan? Dosa saja, dalam pikiran ada dosa dicatat oleh malaikat. Andaikan dosa itu punya wujud, bentuknya bau busuk. Misalnya ada orang berbuat dosa, entah itu di rumahnya, di jalan, kemudian itu menimbulkan dosa dan dosanya berbentuk bau busuk. Wallahu a'lam. Bisa jadi kita ini bangkai saja sebetulnya, bangkai yang berjalan, bau. Tapi sama Allah enggak. Allah tidak memutuskan itu, dicatat.
oleh malaikat, nggak ada yang tahu, disimpan rapi, bahkan Allah segera berkenan untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Bayangkan kalau Allah mutus, dan itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan dosa itu berbuah atau berbentuk bau badan atau bau busuk. La haula wala quwata. Mungkin kita ini hanyalah bangkai yang berjalan, tapi Allah tidak memutuskan itu sebagai rahmat Allah kepada kita. Justru Allah malah tutupi aib-aib kita. Makanya salah satu nama Asmaul Husna yang Allah miliki adalah As-Sittir, yang maha menutupi aib hambanya. Andaikan ditampakkan semua aib-aib kita ini, termasuk saya, mungkin kita ini tidak berani saling bertemu, malu karena aibnya ketahuan. Tapi kan nggak ditutup sama Allah, terlihat soleh, terlihat bersih, terlihat baik, itu karena aibnya ditutup. Kalau dibuka, alangkah malunya, pernah bohong, pernah ini, pernah lah. Alhamdulillah. Makanya Allah menamakan dirinya dengan istilah As-Sittir, yang menutupi aib. Ya, di antaranya adalah aib-aib kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan, yang pertama amalan yang menggugurkan dosa adalah isbaghul wudu, memaksimalkan wudu. Memaksimalkan itu artinya di atas standar wajib. Kalau standarnya basuh tangan itu sampai siku, ya sampai lengan. Kalau yang biasanya dalam mazhab Imam Syafi'i sah dengan sebagian rambut, ya dimaksimalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbighul wudu'a 'abdun, tidaklah seorang hamba memaksimalkan wudunya illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, kecuali Allah akan ampuni, ya kecuali Allah ampuni dosa untuknya, baik dosa yang lalu ataupun yang akan datang. Masya Allah, wudu saja ya, yang dianggap mungkin ritual biasa setiap hari kita lakukan, itu menggugurkan dosa. Makanya saya yakin betul orang kalau sudah sholat 5 waktu bersih insya Allah. Tinggal dosa besarnya dan dosa sama manusianya. Dosa-dosa yang kecilnya gugur semua. Tiap hari dia wudu, dan wudunya menggugurkan dosa. Yang jadi masalahnya orang yang nggak sholat ini, orang yang nggak pernah kesentuh air wudu ini. Ya. Makanya nikmati wudu saat kita basuh itu, nikmati kalau air itu ya menggugur, ya bersamaan dengan tetesan air itu Allah gugurkan dosa. Maksimalkan. Apalagi dalam riwayat yang lain, wudu di masa dingin. Nah, cak kita hari ini subuh-subuh, oh dingin ya itu. Ya, apalagi yang tinggal di pagar alam. Dulu kami di Mesir, Timur Tengah itu dingin, Pak, dan dinginnya beda dengan negara yang punya salju. Karena kalau negara yang salju itu dinginnya lembab. Tapi kalau dinginnya padang pasir itu kering, pecah-pecah Pak, bibir ini bisa pecah semua, kaki ini kaki saya secara pribadi itu kalau udah musim dingin berdarah, pecah, kering semua. Karena dia, bahkan bahasa orang Arabnya itu baridun qaris, dingin yang mencubit. Saking dingin itu kayak dicubit Pak, tulang itu linu-linu. Ya. Bayangkan di masa itu wudu, mak mano lah kira-kira. Bahkan ada satu riwayat seorang sahabat mimpi basah di malam hari. Pagi-pagi mau sholat subuh sebelum azan, nanya sama sahabat yang lain, aku nih punya keringanan enggak? Ada rukhsah enggak? Tayamum aja gitu, jangan mandi. Oh nggak bisa, harus mandi. Sedangkan dia sedang punya luka di kepalanya. Akhirnya mandi, meninggal. Baik, lagi mandi wajib, meninggal. Kemudian informasi itu terdengar oleh Nabi. Nabi marah sekali.
Kemudian beliau berkata, inna sabilal 'ayyi as-su'al. Sahabat, kalau tidak tahu itu tanya, bukan jawab. Itu kan sahabat yang ditanya tadi, boleh nggak nih saya tayamum aja, saya lagi sakit kepalanya, tadi malam mimpi basah, boleh nggak saya tayamum aja? Oh, nggak boleh, mandi, wajib mandi. Artinya apa, Pak? Dinginnya itu sampai bikin mati orang, Pak, di Arab itu. Kalau sudah lagi puncak, dulu belum ada pemanas. Kalau sekarang kita umroh haji di musim dingin, hotel ada setelan panasnya, enak. Dulu ya dingin, mandi sekujur tubuh jam 4 subuh sampai meninggal. Nah, wudhu di masa dingin ya, itu punya derajat yang lebih tinggi dari wudhu di kondisi normal ya. Makanya nih ya, walaupun lumayan ya, subuh-subuh di musim hujan ini, insya Allah wudhunya pahalanya makin besar, dan insya Allah menggugurkan dosa. Yang kedua, menjawab azan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang berdoa setelah azan atau saat mendengar azan. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbuh. Allah akan gugurkan dosanya. Jadi kalau ada muadzin la ilaha illallah, selesai di azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadil, dan seterusnya. Kemudian doa bacain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, digugurkan semua dosanya. Insyaallah. Yang berikutnya ya, salat tasbih. Dan Ustaz pernah jelaskan ini, salat tasbih adalah salat yang terdiri dari 4 rakaat, dan disebut salat tasbih karena berbeda dari salat yang lain dengan adanya tambahan berupa tasbih sebanyak 300 kali. 300 kali yang dibaca di dalam 4 rakaat. 1 rakaatnya berarti 75 kali ya, 75 tambah 75 150, tambah 75 225, tambah 75 300 ya. Kami biasanya kalau bimbing jamaah umroh, itu salah satu yang amalan yang kami anjurkan kepada jamaah umroh adalah menyempatkan sholat tasbih. Kadang-kadang jamaah itu kan, mohon maaf ya, ada yang cuma modal duit, ada duit berangkat sampai sana bingung nak ngapain. Suruh ngapal doa sudah ada apa lagi, lasaro duduk, ada yang nongkrong jenguk kebangunan panjang hari, ada yang di kamar main HP. Sayang betul, bingung mau sholat apa lagi setelah sholat, atau kalaupun ke masjid, sholat tahiyatul masjid qabliyah wajib, fardu, ba'diyah. Setelah itu bingung nak ngapain aku ini. Nah, diajarkan bimbing tasbih. Boleh nggak Ustaz siang-siang? Boleh, yang penting bukan di waktu yang dilarang. Artinya pagi boleh, sore boleh, malam boleh. Kenapa? Pahalanya sangat besar, Pak. Dan Rasulullah SAW sampai mengatakan, anna man fa'alaha, barang siapa yang mengamalkan sholat tasbih ini, yughfar lahu dhanbuh, akan diampunkan dosanya. Perhatikan Pak, awwaluhu wa akhiruhu, dosa yang awal sampai yang akhir, qadimuhu wa hadithuhu, dosa yang lama ataupun yang baru dilakukan, khata'uhu wa amduhu, dosa yang dilakukan secara tidak sengaja dan dosa yang dilakukan secara sengaja, saghiruhu wa kabiruhu, dosa kecilnya, dosa besarnya.
Walaupun tafsiran dosa besar ini menurut Said Muhammad dalam salat tasbih diiringi dengan syarat-syarat taubat. Kemudian yang penting juga dosa sirruhu wa alaniyatuhu. Dosa yang dia lakukan diam-diam dan dosa yang dia lakukan dilihat orang. Semuanya diampunkan oleh Allah bi barakati salati tasbih, dengan keberkahan daripada salat tasbih. Maka kata Nabi, kalau nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa juga setahun sekali, seumur hidup minimal sekali. Ya, apalagi kalau sedang umroh, apalagi melakukannya di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berapa kali Pak pahalanya? 100.000. Itu yang di 100.000 kali kan sholat fardunya saja Ustadz, atau sholat yang lain? Sholat yang lain. Artinya kalau orang sholat tasbih di Masjidil Haram, itu seperti 100.000 kali sholat tasbih. Bisa dibayangkan itu. Beruntung sekali orang yang umroh benar melaksanakan itu. Di Madinah berapa kali pahalanya Pak? 10.000 kali. Berarti berapa kali lipat itu? Bisa dibayangkan besarnya pahala salat-salat semacam itu. Kalau salat qobliyah ba'diyah kan mungkin bisa dilakukan ya. Tapi kalau tasbih kalau nggak diingatkan lupa. Ya. Bahkan sudah diingatkan pun masih lupa. Dan lain sebagainya. Kemudian apalagi Ustaz? At-ta'min fi shalah. Ya Allah, sangat-sangat wajar jika Allah menamakan dirinya Ghaffar, yang senang memberi maaf, yang sangat memberikan ampunan. Kenapa? Sampai bacaan amin dalam sholat itu gugurin dosa Pak. Ngomong amin saja Allah berkenan untuk memaafkan dosa seseorang. Dosanya melakukan dosa, tapi saking pemaafnya Allah ya, dalam tanda kutip, Ghaffar, Ghafur, ya, sampai ucapan amin yang dibaca orang sholat gugurin dosa. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ammanal imamu, jika imam membaca amin, fa aminu, maka segeralah ikut membaca amin. Fa innal malaikata tu'ammin, karena sesungguhnya para malaikat juga ikut mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang aminnya ya menyerupai atau menyamakan takminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah gugurkan dosa yang telah lalu, dalam riwayat lain, dan yang akan datang. Makanya kalau amin itu jangan sembarangan kalau bisa. Makanya imam pun dianjurkan memberi jeda setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa? Agar makmum juga bersiap-siap untuk bisa bersamaan dengan imam, yang nantinya bisa bersamaan dengan para malaikat. Kadang-kadang kan ada yang waladdallin, makmum akhirnya kaget, belum sempat tarik napas istilahnya untuk menyamakan, tidak ada ancer-ancer, tidak ada ancang-ancang. Ya, itu bahasa Inggris tadi. Ya, kalau bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya tidak ada muqaddimah. Atau ada makmum yang duluan, imam belum mulai, amin. Biasanya taraweh ini, ya, biar semangat Ustadz, ya semangat juga ada aturannya. Ya. Bukan, belum selesai bahkan imamnya, waladdallin, amin. Budak-budak kecil itu Pak, atau wong tua
yang sifatnya cak budak ada juga. Bukan di sini, di sono. Sini ndak kate sedikit, banyak. Baik, yang berikutnya salat duha. Kata Rasulullah, anna man sallaha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Salah satu pahalanya salat duha, Allah gugurkan dosa yang lalu dan yang akan datang, illal qisas, kecuali dosa qisas, yakni dosa yang berkaitan dengan manusia. Walaupun ini hadis dianggap oleh sebagian ulama termasuk Imam Ibnu Hajar dhaifun jiddan, ini lemah sekali hadisnya. Kemudian membaca bacaan Quran setelah sholat Jumat, dan ini yang diamalkan di Masjid Agung. Masjid Agung kalau kita habis sholat Jumat apa yang dibaca, Pak? Al-Fatihah 7 kali, ya, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq, begitu ya, sampai 7 kali. Begitu balik udah nggak ada jamaahnya, Pak, lah balik galau. Kecuali jamaah-jamaah yang, iya, mungkin belum tahu pahalanya, Pak, ya. Apa itu pahala? Kita perhatikan ini, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, barang siapa yang membaca, idza sallamal imamu, ketika imam sudah selesai dari salatnya, sudah mengucapkan salam, min salatil jum'ah, dari salat Jumat, qabla an yathniya rijlahu fatihatal kitab, sebelum merubah bentuk kakinya. Jadi dalam bentuk masih salat seperti tahiyat akhir, belum duduk sila begini, Pak. Ya. Apa yang dibaca? Fatihatul kitab. Ini baca Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, sab'an, masing-masing 7 kali. Sab'an. Apa ganjaran pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampunkan semua dosa yang lalu dan yang akan datang. Wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal yaumil akhir, dan akan diberikan pahala sejumlah banyaknya manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi apa yang diamalkan di Masjid Agung itu ada dasarnya, ada dalilnya, bukan bid'ah. Ya, dan tidak mungkin juga itu para ulama galau yang mewarisi itu. Cuma memang kita sebagai jamaah harus mencari tahu apa dasarnya, sehingga kalau ada orang yang meragukan kita, apalagi sampai menjudge, menghakimi kita, oh itu bid'ah, tidak kate, kita bisa jawab. Dan inilah pentingnya ngaji. Jangan sekedar beramal tetapi tidak mau mencari tahu dasarnya. Minimal jadi pegangan kita, dan tambah yakin. Nanti hari Jumat kalau memang sholatnya di Masjid Agung, tambah yakin meloknya. Rupanya dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walaupun hadis ini dianggap dhaif misalnya, tetapi ini sebagai fadailul a'mal, sebagai keutamaan amal, dan itu boleh, tidak ada masalah. Apalagi ada hadis-hadis penguat. Mana hadis penguatnya? Disebutkan dalam Musannaf Ibni Abi Syaibah, dikatakan oleh Sayyidina Abu an Asma binti Abi Bakar, dari Asma putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ini riwayat dari beliau, man qara'a ba'da salatil jum'ah, barang siapa yang membaca setelah salat Jumat Fatihatul kitab, wa qul huwallahu ahad, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, hufidha ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, dia akan dilindungi oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Akan dilindungi oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Dalam riwayat yang lain, wa dzakara Abu Ubaid mislahu, apa itu? Hufidha au kufiya min majlisihi dzalika ila mithlih, Allah akan berikan perlindungan sampai ketemu Jumat yang akan datang. Walaupun ini sekedar saran, Pak, ya, mungkin amalan ini tidak tepat kalau dilakukan di masjid-masjid kantor.
Karena ini sunnah, sedangkan melaksanakan tugas itu wajib. Baca Al-Fatihah 7 kali. Misalnya di kantor Samsat, wong nunggu nak balik, masih Al-Fatihah 7 kali. Belum tambah ba'diyahnya, belum tambah makan siangnya, lah jam 2. Khotibnya setengah jam. Isinya baik, tambah muqaddimah dan penutup 40 menit. Jadi beramal juga itu tidak sekedar karena ada dalil langsung diamalkan. Harus meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau Masjid Agung kan masjid umum, ya, masjid untuk semua orang. Yang galak laju, yang tidak galak balik. Itu masjid. Tapi kalau masjid di komplek kantor, oh enggak Ustaz, ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Ini bukan nomor 1 ya, maksudnya penegasan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takutnya ada yang cut. Ustaz Bita dukung nomor. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masjid Agung sangat tepat mengamalkan ini karena memang masjid umum. Ada orang pasar, ada orang Cinde, ada orang 16, ada yang dari jauh-jauh dari Gandus, ada masjid, ada yang pendatang. Ya, saya sering ketemu tuh dari dari Jambi, dari Lampung, dari ya. Nggak apa-apa datang ke Palembang untuk menggugurkan dosa. Ya, alhamdulillah. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apalagi Ustaz? Salat malam di bulan Ramadan, yakni salat tarawih ya. Di antaranya salat tarawih. Salat malam apa ya? Bisa salat tahajud, bisa salat tarawih. Kata Rasulullah, "Anna man qama fi Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun salat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, Allah gugurkan dosa yang telah lalu. Alangkah maha penyayangnya Allah, maha pengasihnya Allah. Banyak sekali Pak. Dan ini selain karena memang Allah maha pengampun, maha pemberi maaf, ini berkahnya jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak dikasih yang kita sebutkan tadi, Pak. Nggak Allah kasih kepada umat sebelum kita, Bani Israel enggak. Ingat di awal-awal kajian kitab ini, orang Bani Israel itu kalau buat dosa, besok paginya tertulis di rumahnya, depan pintu rumahnya, jenis dosa yang dia lakukan, kafarat yang harus dia lakukan, dan itu dibaca semua orang. Bapak malam-malam misalnya main judi online, kan nggak ada yang tahu. Dulu nggak ada online ya. Anggaplah Pak judi online. Kan nggak ada yang tahu, di kamar diam-diam. Besok pagi Pak, di pintu rumah kita, fulan pemilik rumah ini tadi malam main judi online, kalah lagi. Ya. Kafaratnya A, B, C, D. Semua orang lewat, oh pemain judi juga dia nih, aku kira orang soleh. Bayangkan Pak, dosa kita ditulis, dan itu setiap malam kita lakukan dosa, pagi harinya langsung ada tulisan. Kalau kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nyatat siapa? Malaikat. Yang pacak jingok siapa? Hanya malaikat. Dan pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang betul Allah dengan umat Nabi Muhammad itu. Ya, beruntung sekali kita ya dipilih Allah, dianugerahkan Allah menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, bangun sholat malam di malam Lailatul Qadar. Ya salam. Ya, orang yang bangun di 10 hari Ramadan terakhir terutama, makanya kalau bisa gawelah hari-hari ini yang keras, yang banyak, mengumpulkan rezeki biar bulan Ramadan pacak fokus ibadah. Bukan tambah di bulan Ramadan tambah kenceng gawenya. Kalau bisa cari duit, cari rezeki, tabung.
terutama untuk 10 terakhir Ramadan, biar bisa i'tikaf, uang rumah ndak ngambek, uang lebaran ini dek, nah berapa anaknya? 5, masing-masing 1 juta. Nah, wih tenang itu Pak di rumah, adem ayem, kita i'tikaf. Duit tidak, i'tikaf, ngambek uang rumah. Ya, lahir batin nanti. Insya Allah. Kemudian puasa Arafah. Nah, ini yang sering kita dengar juga, an-nasiyama Arafah, yaumi Arafah, bahwasanya puasa di hari Arafah yukaffiru dzunubas sanatil madiyati wal mustaqbalah, itu menggugurkan dosa yang lalu dan yang akan datang, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang berikutnya al-ihlal minal masjidil aqsa, ini melaksanakan ibadah haji berangkatnya dari Masjidil Aqsa. Ya, sama kata Rasulullah, man ahalla bihajjatin aw umrah, barang siapa yang memulai haji dan umrah minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa, semoga Allah bebaskan Masjidil Aqsa ya Allah ya Rabb, dari tangan-tangan najis orang-orang Yahudi, dari tangan-tangan orang yang sangat biadab, ya, orang-orang Yahudi dan para orang-orang Zionis. Ya. Barang siapa yang memulai haji atau umrah dari Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah gugurkan dosa yang lalu dan yang akan datang, aw wajabat lahul jannah, dan tetaplah untuknya surga, dan wajib untuknya mendapatkan surga. Yang berikutnya ibadah haji yang ikhlas. Sama, haji yang ikhlas itu menggugurkan dosa yang telah lalu. Disebutkan oleh Rasulullah, idza kharajal hajju, jika orang yang mau berangkat haji sudah mulai keluar rumah, kana fi hirzillah, maka dia dalam naungan perlindungan Allah. Fa in mata qabla an yaqdiya nusukahu waqa'a ajruhu 'ala Allah, jika dia meninggal sebelum menuntaskan rentetan ibadah haji, pahalanya sudah dicatat oleh Allah. Wa in baqiya hatta yaqdiya nusukah, tapi jika umurnya panjang sampai menyelesaikan semua ritual ibadah haji, Allah gugurkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Wa infaqu dirhamin fi dzalikal wajh, dan setiap dirham yang dia keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji, ya'dilu alfa alfin fima siwahu fi sabilillah, itu 1 juta kali lipat dibandingkan infak di jalan Allah yang lainnya. Luar biasa itu. Ya, ibadah haji di alf itu maksudnya 1000. Jadi orang dulu itu Pak belum mengenal istilah sejuta. Jadi kalau mau mengatakan sejuta, alf. Jadi satuan bilangan yang baru diketemukan atau dipakai oleh orang Arab saat Nabi Muhammad hidup itu 1000. Makanya kalau mau mengatakan sejuta, alfu alfin, 1000, nolnya 6 berarti. Berapa berarti? Juta. Makanya saya agak condong ya sebetulnya dengan tafsiran surat Al-Qadar, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah 1000 betul? Apa 1000 itu hanyalah ungkapan saking banyaknya pahala? Karena memang belum dikenal istilah sejuta, belum dikenal istilah. Jadi satuan tertinggi itu ya 1000. Nah, kalau kita yang tamak kepada rahmat Allah, pengennya alf di situ ya bukan sekedar 1000, tapi banyak sekali. Ya, ini alf. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya hafal berapa hadis, alf, 1.000.000. Ya. Sekarang satuan tertingginya berapa? Hah? Apa nih? 1.000.000, miliar, triliun, biliun ada biliun. Ya, biliun. Ya. Baik, yang berikutnya salat di belakang makam Ibrahim. Ya, nanti kalau umrah
setelah tawaf 7 kali menyempatkan sholat sunnah di belakang sunnah tawaf ya, di belakang makam Ibrahim. Itu juga menggugurkan dosa. Yang berikutnya membaca surat Al-Hasyr ya, atau mengajarkan anak Al-Quran ya. Jadi kalau orang tua selain menitipkan anak ke TPA, kalau bisa Pak, sekali-kali kita ajarkan anak itu baca Al-Quran, itu gugurkan dosa. Yang berikutnya ya tasbih, tahlil, takbir. Kata ya dalam satu hadis ya, disebutkan anna man sabbaha mi'atan wa hamida mi'atan wa kabbara mi'atan, barang siapa yang bertasbih 100 kali, membaca tahmid 100 kali dan takbir 100 kali, Allah gugurkan dosa yang lalu dan yang akan datang ya. Yang berikutnya, nah ini Masya Allah, indah juga, indah sekali. Anna man qada makfufan, barang siapa yang membimbing orang buta ya. Ada orang buta kan nggak bisa jalan Pak. Sebagian itu saya perhatikan, ada sosok yang selalu menemani orang buta itu jalan. Disebutkan anna man qada makfufan, barang siapa yang membimbing, menuntun orang buta arba'ina khatwah, 40 langkah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, Allah gugurkan dosa dia yang lalu dan yang akan datang. Ya salam. Jadi kalau ada orang buta, apalagi seorang ulama atau siapapun mau nyebrang jalan dan tidak ada yang menuntunnya, fastabiqul khairat, ambillah itu. Kita yang bergerak lebih cepat untuk membantunya, menuntunnya berjalan ya. Luar biasa. Kadang-kadang terfikirkan ya, kasihan juga sebetulnya dia yang nemeni wong buta, apa ya, geraknya harus mengikuti gerak dia lambat, apalagi sehari-hari. Tapi jangan pernah kecil hati, ganjaran pahalanya sangat luar biasa. Apalagi berhari ada 40 langkah yang menggugurkan dosa. Apalagi ini berhari. Kita punya ustadz siapa yang kemarin? Haji Abu Bakar ya? Masya Allah. Ada yang nemeninya tuh saya. Sulaiman ya? Masya Allah. Nemeni kemana pergi, nak ngaji sini, nak ngaji situ lah. Luar biasa ya. Kemudian fadlus sa'i fi hajatil muslim. Nah ini mungkin ini yang bisa kita lakukan. Apa itu? Menunaikan hajat orang. Kata Rasulullah, anna man sa'a li akhihi muslim fi hajatin qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang berusaha untuk memenuhi hajat saudaranya ya, maka Allah baik hajat itu pada akhirnya tertunaikan ataupun tidak, yang penting dia sudah berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, Allah gugurkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Dan perhatikan Pak, wa kutiba lahu bara'atan, Allah bebaskan dia dari dua hal. Bara'atun minan nar, Allah bebaskan dari api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, Allah bebaskan dia dari sifat kemunafikan. Jika ingin menunaikan hajat saudaranya, ini menunaikan hajat ini kecil Pak, saya kasih simpel saja. Saya itu ada yang membantu di rumah Pak, kalau beli tabung gas ya, kadang-kadang kita lagi di luar, wong rumah nelpon, Kak gasnya habis. Aku kadang-kadang nelpon jamaah ngaji, budak-budak kita yang bilang ngaji, assalamualaikum, di mana? Lagi di rumah Ustaz, kosong atau tidak? Kosong. Pacar tidak? Belikan Ustaz tabung gas, metu dia. Itu menunaikan hajat gak itu Pak? Menunaikan hajat. Jika uang lagi bawa barang kesusahan, ambil, bantu. Menunaikan hajat Pak? Hajat. Ada wong tua atau teman nak beli tiket, tidak bisa pakai aplikasi, dibantunya. Cara mesennya mak ini, menunaikan hajat. Nah itu Pak, menunaikan hajat.
gugurkan dosa, dibebaskan dari dua hal, neraka dan kemunafikan. Masya Allah. Apapun hajatnya, apalagi yang besar, yang kecil saja. Intinya wong muslim itu berbuat baik, bisa membantu saudaranya semampunya, semampunya. Yang berikutnya Pak, apa itu? Bersalaman. Ya Allah, salaman baik gugurkan dosa Pak. Jadi salaman ini bukan basa-basi dalam Islam. Ini Pak, ibadah ada pahalanya, gugurkan dosa. Kata Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyan, tidaklah berjumpa dua orang muslim, fayatasafahani, kemudian saling bersalaman. Di sini disebutkan wa yusalliyani 'alan nabi, dan bersalawat kepada nabi, illa lam yaftariqa hatta yughfara lahum dzunubahuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar, kecuali Allah gugurkan dosanya selama belum berpisah. Salaman. Dan dari sini Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan disunnahkan bersalaman setiap kali ada pertemuan, dan disebut pertemuan itu Pak, mohon maaf ya, saya salaman di sini misalnya, salam, kemudian pisah, yang satu keluar lewat pintu situ, yang satu lewat keluar pintu sini, ketemu lagi di luar, disunnahkan salaman lagi. Itu namanya berpisah, itu walaupun dipisah hanya dengan pohon, bahkan ketemu, pisah pohon, ketemu lagi, salaman lagi. Karena ini gugurkan ya. Dan dalil inilah yang dipakai oleh ulama kita membolehkan salaman habis sholat. Bukan bid'ah Pak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kebetulan orang ini baru ketemu ini, assalamualaikum, assalamualaikum, salaman. Gugurkan dosa enggak Pak? Gugurkan dosa. Bid'ah enggak Pak? Enggak bid'ah. Walaupun saran kami, baiknya jangan salaman setelah salam dulu, langsung fokus zikir dulu. Sudah selesai zikir baru, kadang-kadang kan orang lagi astagfirullah, laju dah zikir. Bagus Pak niatnya itu Pak, tapi kalau bisa ditata. Selesai zikir, selesai, nggak apa-apa, kayak kita sholawatan keliling itu Pak ya, salaman itu gugurkan di setiap pertemuan. Bayangkan, setiap pertemuan. Jadi itu dalil umum yang membolehkan salaman setelah sholat. Tapi Pak Ustadz, tetap saja walaupun Ustadz sudah jelaskan begitu, saya tetap memilih pendapat yang tidak usah salaman setelah sholat. Ya sudah, itu pilihan Anda. Tetapi nasihat saya bagi siapapun yang tidak berkenan untuk salaman habis sholat ya, kalau saudaranya sudah menjulurkan tangan, sambut. Jangan sampai menjalankan sunnah Nabi, kata menurut dia, dengan tidak salaman, tapi dengan cara menyakiti perasaan saudaranya. Saya pernah lihat itu. Saya tahu dia berpemahaman tidak mau salaman, wong sebelahnya ngajak salaman. Astagfirullahaladzim. Paji, sambut Pak, sambut. Kenapa? Jangan sampai melaksanakan sunnah versi dia tadi, tapi menyakiti orang lain. Ya nanti tinggal dinasihati, jangan salamin saya ya, besok-besok saya nggak salaman. Tapi rugi sekali Pak ya. Alhamdulillah kalau kita ngambil pendapat yang salah, salaman. Nggak salaman tapi buka WA, nggak salaman tapi buka HP, itu sunnah ya, bersalaman. Dan salamannya jangan juga bikin dosa. Ada yang salaman bikin dosa Pak, tuil Noel. Aduh Pak, saya punya jamaah setiap salaman Noel. Ya untungnya di Indonesia. Kalau di luar negeri sebetulnya mohon maaf, salaman sambil begini tuh seneng laki-laki. Iya, homo. Kalau di Mesir itu dipahami, udah curiga dia. Ngapoin juga kayak gini-gini tuh, ngapoin, bikin dosa baik.
Atau salaman yang bikin dosa. Ya, cara salaman yang benar ya, ini terutama kepada orang tua, kepada orang yang kita guru ya. Ada salaman nyalami siapa? Ada ya, yang sudah bermajelis tahu cara salaman yang baik ya, dengan dicium. Itu salaman yang baik. Tapi jangan sampai juga ngeliat video kemarin Habib Umar bin Hafid, saking pengen dapat berkahnya. Ini semoga tidak kita, para asatid itu kalau sudah rame, begitu rame, tidak usahlah kita desak-desakan sampai itu, dosanya lebih banyak dari pahalanya itu. Capek. Sampai kemarin Pak siapa calon presiden ya, nomor 1, sampai jatuh di tarik uang ya. Ya mungkin itu orang sayang orang, tapi berlebihan, nggak boleh juga melukai orang ya. Baik, Syekh bersalaman. Kemudian maja'a fi fadlil hamdi aqibal akal, mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Barang siapa man akala ta'aman, barang siapa yang setelah makan dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan membaca itu Allah gugurkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Baca alhamdulillah baik gugurkan dosa lu Pak. Habis makan pula lah dapat nikmat dari Allah, dapat makan, dapat minum, baca alhamdulillah gugur pula dosanya. Indah sekali orang muslim. Ini berkahnya ngaji nih Pak. Kalau Bapak nggak ngaji, mungkin seumur hidup nggak tahu kalau itu menggugurkan dosa. Ini berkahnya ngaji, bisa tahu. Yang berikutnya, panjang umur. Ya, panjang umur. Ini unik juga ini Pak. Saya bacakan hadisnya ya. Dan hadis ini bisa dipakai. Idza balagal mar'u muslimu arba'ina sanah, jika seseorang muslim umurnya sampai 40 tahun, sarafallahu anhu thalathata anwa'in minal bala, Allah akan hindarkan dia dari 3 bala. Al-junun, kegilaan, wal juzam, penyakit kista, wal baras, penyakit kulit. Insyaallah orang yang sudah sampai umur 40 tahun akan terbebas dari penyakit itu ya, walaupun nggak semua pastinya. Fa idza balagha 50 sanah, dan jika umurnya sampai 50 tahun Allah ringankan dosanya. Dan kalau sudah sampai 60 tahun Allah anugerahkan dia taubat. Dan kalau sudah 70 tahun Allah, malaikat akan cinta kepadanya ya, dan penduduk langit. Kalau sudah sampai 80 tahun ditetapkan kebaikannya dan dihapuskan dosa-dosanya. Kalau 80, kalau sudah 90 tahun Allah gugurkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Wa summiya asirallah fil ardi, dan orang itu disebut tawanan Allah di bumi ini. Wa syuffi'a li ahli baitih, dan dia diizinkan untuk memberi syafaat kepada keluarganya. Tapi 90 tahun yang beramal soleh, bukan tua-tua keladi. Makin tua makin, dulu jadi anggota, jadi pemain, makin tua jadi bandar. Nah sama. Sudah barang tentu yang dimaksud orang baik, bukan tua baik. Tua apa namanya? Tua keladi ya, tua bangka. Ini maksudnya adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya dan beramal soleh. Kemarin saya baru pulang dari Tanggamus, ada orang umur 83 tahun ya, Masya Allah masih ikut ngaji saya Pak, subuh-subuh melok ke sana melok ke sini, jam 3 bangun sudah di masjid, habis mandi dia puasa. 83 tahun ya, luar biasa. Ada yang 80 tahun masih belum ke masjid. Begitu stroke, rasanya pengen aku ke masjid lah. Stroke lah susah ya, banyak itu. Saya punya ada beberapa ya, beberapa jamaah, aduh Ustaz tak ada pacok lagi, padahal dulu pas. Nah kita ini alhamdulillah badan masih sehat ya, kaki masih kenceng, masih kuat. Nikmatilah perjalanan ke masjid. Satu perjalanan paling nikmat di muka bumi ini adalah
bisa berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, bertamu di rumah Allah. Insya Allah itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.